Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alas salat, hayya 'alal falah, hayya 'alal Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lima yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka Allahumma la uhsi thana'aka 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu. Khairu nabiyyi arsalahu Allahu ila al-'alami kullihi bashiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa salatan wa salaman mutalazimain ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun al-kiram, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tansah aturaken puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala atas nikmat demi nikmat yang sudah Allah hadirkan kepada kita. Detik ini, saat ini, ketika kita masih diizinkan untuk bisa menjalankan rangkaian ibadah saja, ini adalah bagian dari pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka
tiada hari kita, tiada waktu kita kecuali senantiasa kita iringi dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga marilah senantiasa kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang uswatul hasanah, suri tauladan terbaik kita yang senantiasa kita itibai, kita ikuti, yang semoga dengan kita mengikuti beliau insyaallah kita pun nanti bisa bersama-sama mendapatkan syafaat dari beliau dan kita bisa bertetangga di surga terbaik, di surga Firdaus bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, marilah senantiasa pula di setiap khutbah Jumat khatib berwasiat khususnya kepada khatib pribadi serta kepada seluruh jemaah yang hadir. Marilah senantiasa kita tingkatkan ketakwaan kita sungguh-sungguh menjalankan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan benar-benar kita meninggalkan segala larangan-larangannya. Karena jalan keselamatan terbaik agar diri kita nanti bisa selamat untuk kembali kepada Allah, untuk kembali ke kampung halaman terbaik kita hanyalah dengan ketakwaan kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Fussilat ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa najjaynal ladzina amanu wa kanu yattaqun. Dan kami selamatkan orang-orang yang beriman dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi dari ayat ini kita bisa mengambil pelajaran. Siapakah orang-orang yang akan diselamatkan Allah Subhanahu wa taala untuk kembali ke hari yang terbaik untuk menuju surganya Allah? Tiada lain orang-orang yang senantiasa menyertakan iman tapi juga dibuktikan pula dengan ketakwaan kita. Bukan hanya sekedar berikrar, bukan hanya sekedar ditancapkan di hati adanya iman, kita yakin kepada Allah, kita yakin kepada ajaran-ajaran yang dibawakan oleh Rasulullah, tapi juga harus kita buktikan dengan amal-amal perbuatan kita dalam keseharian kita. Hadirin jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita semuanya sudah sewajarnya berharap keberkahan dalam kehidupan kita. Mendapatkan berkah dalam hidup, berkah usia kita, umur kita, berkah rezeki kita, berkah pula ilmu kita, serta berkah pula keluarga-keluarga kita. Dan tentu kita juga berharap segala yang dianugerahkan oleh Allah dan apa-apa yang telah kita ikhtiarkan, kita usahakan akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi Muhammad SAW pernah menjelaskan terkait dengan keberkahan ini, bahwa keberkahan itu tidak diukur hanya dari seberapa banyaknya, tetapi dari seberapa menghadirkan manfaatnya. Maka dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada tubuh kalian dan tidak pula kepada rupa kalian, tetapi Allah melihat sungguh-sungguh yang ada di dalam hati kalian. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah. Dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa niat dan cara kita memperoleh suatu keberkahan, suatu rezeki yang paling penting itu bukan hanya sekedar jumlahnya, tapi sungguh-sungguh disertai dengan niat dan cara-cara yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa itu yang dimaksud dengan berkah? Kalau berkah itu dari bahasa Arab, yakni barokah, yang memiliki makna secara bahasa adalah nikmat. Ini kita ambil dari tafsir, dari tafsir Al-Nawir, yang diterbitkan tahun 1997. Namun di sisi lain berkah adalah anugerah-anugerah yang Allah hadirkan, yang mendatangkan kebaikan bagi kehidupan hambanya. Bahkan Imam Al-Ghazali, Syekh Hujatul Islam, yang semoga Allah senantiasa merahmati beliau mendefinisikan makna berkah ini, makna barokah ini, yakni bertambahnya sebuah kebaikan. Apabila kita diberikan nikmat oleh Allah dan nikmat itu senantiasa bisa menghadirkan kebaikan-kebaikan setelahnya, itulah keberkahan. Maka berkah adalah bertambahnya kebaikan dan ketaatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun.
Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hidup yang berkah itu bukan hanya sekedar tentang sehat saja. Bisa jadi saat kita dihadirkan ujian oleh Allah berupa kurang sehat, itu juga memiliki makna tentang keberkahan. Sebagaimana pula Allah telah contohkan kepada Masya Allah Nabi Ayub alaihissalam. Justru sakitnya Nabi Ayub alaihissalam menjadikan semakin taat dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka umur yang berkah tidak identik dengan seberapa panjangnya usia tersebut. Meskipun ada orang-orang yang usianya tidak panjang, tetapi justru banyak ketaatannya, ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Bahkan meninggalkan jejak-jejak kebaikan yang menjadi pahala jariyah yang diamalkan, yang dipraktekkan oleh generasi-generasi setelahnya. Justru itulah umur usia yang berkah. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang berkah itu pasti akan menghadirkan manfaat dan akan memberikan manfaat yang juga diamalkan oleh banyak orang, akan menjadi syiar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan gaji kita, dengan rezeki kita. Gaji yang berkah bukan hanya tentang seberapa banyak atau sedikit, tetapi yang sungguh-sungguh berdampak positif, sungguh-sungguh bisa menghadirkan manfaat bagi kita, keluarga kita, dan orang-orang lain untuk menjadi wasilah, menjadi sarana kita penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula terkait dengan anak yang berkah. Anak yang berkah adalah anak-anak kita yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa bakti kepada orang tua, dan juga senantiasa mendoakan keduanya, bahkan bermanfaat bagi orang-orang di sekitarnya. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa itu kunci keberkahan agar hidup kita senantiasa dihadirkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kunci keberkahan ada dua, yakni satu iman, dan yang kedua adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dengan dua hal itulah Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan anugerah keberkahan dari langit dan bumi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-A'raf ayat 96. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardi walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, maka pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Insyaallah Allah akan semakin mencurahkan keberkahan dari langit dan bumi kepada hamba-hambanya bagi para penduduk negeri-negeri jikalau memenuhi dua hal tadi, yakni semakin kita kuatkan keimanan kita dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kebanyakan dari mereka justru mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini kita juga bisa mengambil hikmah bahwa semua yang terdapat di langit dan bumi, baik itu air hujan, baik itu tumbuhan, hewan, dan lain segalanya, semua itu adalah sumber-sumber kehidupan yang telah Allah limpahkan untuk kita hamba-hambanya. Maka keberkahan ini juga bisa berarti memang Allah memberikan nikmat berupa segala hal yang sejatinya dibutuhkan oleh hamba-hambanya. Dan dapat pula kita pahami bahwa keberkahan ini Allah lah yang mendatangkannya. Keberkahan ini datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa. Jadi
Marilah senantiasa kita jalani setiap fase kehidupan kita, amaliyah kita, pekerjaan kita, untuk senantiasa fokus kita di keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah. Sungguh-sungguh senantiasa dalam menyertai amal-amal ibadah kita, senantiasa kita bekali dengan ketakwaan di sisi Allah. Artinya kita sungguh-sungguh tetap jalankan dengan penuh kejujuran, dengan penuh memperhatikan mana hal yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mana hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena fokus kita bukan tentang seberapa banyak, bukan tentang bagaimana menghalalkan segala cara, tapi yang paling utama adalah bagaimana menjemput ridhonya Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah hadirkan keberkahannya. Karena yang banyak itu belum tentu berkah, tapi yang berkah sudah pasti akan menghadirkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, lalu apa indikator, apa ciri-ciri, parameter bahwa seorang hamba itu telah memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala? Para salafus saleh mengkhususkan setidaknya ada 3 indikasi, 3 ciri-ciri orang-orang telah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ketika dihadirkan berbagai nikmat oleh Allah, justru nikmat ini akan menjadikan kita semakin semangat untuk beramal soleh. Jadi, kalaulah kita dapatkan rezeki yang berlimpah, tapi dengannya malah justru menjadikan kita semakin tidak mudah untuk beramal soleh, beribadah, maka itu bukanlah keberkahan. Tapi bukan tentang seberapa banyak atau sedikit, tapi kehadirannya justru menjadikan kita semakin semangat beribadah, beramal salih. Maka inilah ciri yang pertama, Allah hadirkan keberkahan untuk kita. Yang kedua, kita akan semakin istiqomah dalam kebaikan. Karena bagi hamba-hamba yang salih, hamba-hamba yang dihadirkan keberkahan, ketika dia berbuat baik satu, muncul rasa candu, pengen untuk terus berbuat lagi, pengen terus berbuat kebaikan lagi, sehingga dia akan terus terjaga keistiqomahan dalam kebaikan. Dan yang terakhir, yang ketiga, ketika dihadirkan ujian, bukan hanya tentang nikmat saja, dia senantiasa terus menjadikan ujian itu sebagaimana yang dicontohkan tadi di dalam awal khutbah tadi tentang Nabi Ayyub alaihissalam. Kalaupun telah dihadirkan ujian, justru menjadikan kita semakin ingat kepada Allah, semakin taat kepada Allah. Maka ciri yang ketiga ini adalah selalu bersabar dan bersyukur atas segala takdir yang Allah hadirkan kepada kita. Sebagaimana pula kita itu yakin iman kepada Allah, maka disebutkan dalam kitab Sulamut Taufik yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Husain bin Tahir, bahwa bukti kita itu iman kepada Allah, kita juga harus mengimani bahwa Allah itu Masya Allahu kana wa lam yasha lam yakun. Apapun yang dikehendaki Allah itu pasti akan terwujud, pasti akan terjadi. Dan apapun yang tidak dikehendaki oleh Allah pasti tidak akan terjadi. Maka keadaan kita mungkin sedang diuji, mungkin sedang digunjing orang, didolimi orang, kita harus yakin ini adalah bagian dari seizin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka fokus kita adalah bukan kepada orang yang berbuat tidak baik kepada kita, tapi fokus kita adalah memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, demikianlah khutbah pertama ini. Sesungguhnya keberkahan bukan hanya tentang banyaknya sesuatu, tapi seberapa menghadirkan manfaat dan menjadikan kita sarana penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala limpahkan keberkahan pada segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, menjadi wasilah, sarana ibadah kita kepada Allah, sehingga kehidupan kita benar-benar dihadirkan kebahagiaan di dunia maupun juga kebahagiaan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal 'azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah
Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal ittisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa halalan tayyiban wa tawbatan nasuha. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wa salamata min kulli ithmi wal ghanimah min kulli barri wal fawza bil jannati wan najata minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat-sahabat Filah Best Learning Center yang kami cintai, sahabat-sahabat Magnet Rezeki, setelah Anda menyimak video ini, marilah senantiasa kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melepas perisai-perisai rezeki kita. Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabb, ampunilah kami, terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat dan Engkau Maha penyayang. Dan mari senantiasa kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.